Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Budi Mulia Podcast. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kita udah mulai masuk nih ke tahun ajaran yang baru. Ibu juga pengen ngucapin selamat datang kepada siswa dan siswi baru di SMP Budi Mulia tahun ajaran 2022-2023. Semangat ya, semoga liburannya kemarin untuk kelas 8 dan 9 juga bisa mengisi semangat lagi untuk menjalankan aktivitas kita kembali ke sekolah. Nah, kali ini Ibu sudah ditemani oleh seorang guru ya terkenal ya di sekolah Budi Mulia ini, di SMP ataupun di SMK mungkin ya. Beliau ini terkenal seru, tapi ada juga sih beberapa yang bilang beliau ini galak ya. Galak sebenarnya nggak galak ya, cuma ya mungkin tegas aja. Oke, langsung saja perkenalkan, ini ada Kayan. Halo. Boleh Kayan mungkin kenalan dulu deh sendiri ya. Halo teman-teman, Sobat Budi Mulia, perkenalkan nama Bapak Virgian Dwi Septianto SE. Bapak mengampu pelajaran di SMP ya, untuk pelajaran prakarya dan informatika. Dan juga Bapak mengajar di SMK Budi Mulia. Selain mengajar, Bapak juga sebagai pembina OSIS SMP Budi Mulia. Oke, jadi tadi namanya siapa? Pak Virgian ya. Biasa dipanggil Kak Ian sebenarnya. Nah, sebenarnya dipanggil Kak atau Pak nih, Pak? Sebenarnya karena dari lama saya di sini sudah terkenal dengan Kak nih. Jadi Dengan Kak. kadang-kadang ada beberapa murid yang sudah familiar dengan Kak, tapi kadang-kadang kalau Oke. ada guru lain manggilnya Pak gitu. Jadi kalau saya bilang udah panggil Pak, tapi kalau seandainya di luar boleh manggil Kak, biar agak muda aja dikit gitu. Waduh. Biar awet muda ya. Emang Iya. waktu itu kenapa bisa dipanggil Kayan? Jadi awal karir saya nih, karir Waduh. dong. Aduh, kayak pejabat aja nih. Jadi awal karir saya di Budi Mulia itu diawali dengan mengajar ekstrakurikuler di sini, Bu. Oh Tahun gitu. 2000, kayaknya 2010 saya di sini. 2010 2010. saya di sini mengajar pramuka karena awalnya tuh saya nggak punya duit, Bu. Nggak punya duit, saya kuliah tapi nggak kerja. Jadi Jadi maksudnya kerja itu apa nih? sambil kuliah waktu Sambil itu? kuliah dulu. Oh, Jadi awalnya saya bekerja pantas. di suatu instansi pemerintahan. Iya. Terus saya resign karena tidak waktu dan keadaannya nggak bisa memungkinkan. Jadi saya lebih mengutamakan kuliah. Nah, ketika saya kuliah, saya resign dari kerjaan saya. Nah, saya nganggur tuh. Tapi saya kuliah kan. Anak swasta lagi kan. Udah nggak dapat negeri kemarin. Terus akhirnya teman saya ngajar di sini di SD Budi Mulia, ngajar pramuka. Saya diundang karena saya udah vakum sekitar 3 tahun. Karena awal saya sekolah itu saya emang cinta ke pramuka. Karena buat saya pramuka itu sebagai bagian dari hidup saya. Nah, ketika saya sudah masuk saya diundang di sini untuk mengisi kegiatan di SD Budi Mulia, ditawarkanlah saya untuk ngajar di SMP. Oke, berarti kuliahnya jurusan Akuntansi. akuntansi. Iya. Jadi pas lulus dari SMA langsung ngajar pramuka atau Iya, gimana, ngajar Kak? pramuka karena Oh gitu. ekonomi keluarga itu tidak bisa menopang Kuliah. kuliah saya, jadi saya harus mencari uang terlebih dahulu untuk pertama nyari uang buat kuliah. Tapi sebenarnya sih awalnya beli motor karena kan di Jakarta itu kalau nggak punya motor tuh susah untuk Iya, susah. aktivitas. Jadi saya 3 tahun dulu beli motor, terus habis itu saya nabung lagi buat kuliah. Karena buat saya pribadi, Oke. kalau kita menyesali nasib kita nggak bakal bisa berkembang. Waduh, keren banget ya. Jadi nikmati Iya, kehidupan, jangan sesali. Karena hidup itu perjuangan, Bu, buat iya. saya. Gitu. Emang harus berjuang ya, Berjuang, Pak. Pak. Dijalaninya dengan berjuang. Luar biasa ya, kalian ternyata tadinya setelah lulus SMA langsung kerja karena untuk kuliah agak sulit ya, tadi agak sulit kerja jadi guru pramuka sampai akhirnya dapat info juga. Pas kuliah tadi sempat kerja di yang jalur ekonomi berarti Iya, kerjanya sebelum itu. saya admin di perusahaan, dan ya karena saya berhonor ya, dan juga kan kuliah saya takutnya nanti terbengkalai karena waktu, karena kan saya ngambil kuliah reguler
sore. Oh gitu. Nah, Sampai malam. saya malam. Oh Jadi ya. saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Terus saya jam 3 sore kelar-kelar jam setengah 4 asar selesai. Saya jalan lagi sampai kampus setengah 6 sampai setengah 10. Jadi tiap hari Senin sampai Jumat. Waduh. Itu sih berlangsung dari semester 1 sampai semester 4 Empat. sih. 5 tuh udah mulai renggang gitu kan, karena mau berkurang. Iya, mata Nah, kuliahnya tapi berkurang. emang di semester 4 itu saya anjlok nilai. Hmm. Gitu. Daripada saya ya pilihan sih kata teman saya juga bahwa milih karir apa milih pendidikan gitu. Saya bilang kalau saya takut karir saya bisa jalan tapi pendidikan saya Kuliahnya. nggak bisa jalan, makanya lebih pendidikan. Saya bilang yaudah nanti rezeki dari mana aja saya jalanin lah. Yang penting saya bisa sekolah karena emang basic keluarga saya nggak ada yang kuliah. Saya mau nunjukin sama keluarga besar Keren, saya keren. bahwa orang yang nggak punya bisa kuliah. Pasti bisa Iya. ya. Jadi jangan terpatok sama keluarga Iya, bahwa sama semua orang itu biaya bisa gitu. berkembang kalau kita mau. Jangan terpaku sama Oke. kehidupan orang tua. Gitu. Keren banget sih Kak Ian ini ternyata penuh perjuangan ya. Tadi dari dari sebelum guru dulu, terus akhirnya jadi guru lagi. Mulai dari guru pramuka itu juga nggak apa ya, nggak putus asa gitu bahwa nanti pasti ada jalannya. Yang penting ada kemauan gitu. Nah terus tadi udah diperkenalkan ya bahwa Kak Ian ini ngajar di SMP dan di SMA. Terus ada tugas tambahan juga ya tadi sebagai pembina OSIS OSIS dan SMP apa Kak? betul ya. Saya fasilitator. Fasilitator program Perundungan, RUT. betul. Oke. Sama Bu Panca. Iya, jadi kita mungkin bincang soal itu ya, Pak. Tapi sebelum ke situ mungkin awal mula di BM tadi udah ya, guru pramuka, lalu jadi guru prakarya itu mulai kapan, Pak berarti? Saya mulai tahun kemarin. Oh, baru juga. Iya tahun kemarin ya. Apa 2 tahun lalu? Dua tahun lalu 2000. masih guru pramuka. Oh, masih Karena sebelum dalam pandemi kurikulum ya berarti ya? 2013 itu pramuka dijadikan pelajaran. Oh iya, Masuk dalam wajib ya. wajib gitu. Jadi Oke. kita punya jadwal pelajaran di SMP. Nah, tadi kan jurusannya tuh ekonomi gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau diajarkannya itu bukan jadi guru gitu, Kak Ian. Itu gimana sih, Pak? Bisa akhirnya bertahan gitu, milih ya udah jadi guru gitu. Ya, itu sebenarnya beberapa sebenarnya kan kalau jadi guru tuh ya pilihan ya. Karena kalau kita lihat untuk pendapatan jadi guru berapa sih? Kasarnya Iya, kemarin benar. ketika saya bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang ya Jakarta tahulah UMP dan UMR-nya berapa. Baliklah terus ke guru dengan pendapatan yang sekiranya emang jauh kalau dilihat. Jadi kalau dibilang wah ini mah berbeda sekali. Ya beda banget. Tapi kalau kita syukuri dan kita nikmatin, rezeki dari mana aja sih sebenarnya. Buktinya alhamdulillah sampai sekarang saya ya cukup aja alhamdulillah dan emang sudah alhamdulillah bisa buat keluarga, sudah Iya. bisa buat nyenengin keluarga kecil saya juga gitu Wih. kan, sudah bisa buat bantu-bantu orang sekitar saya gitu. Jadi ya rezeki itu tergantung dari bagaimana kita bersyukur, bukan bagaimana kita meminta. Iya. Karena mungkin Dikasih semua. ya Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita harapkan gitu. Wih, banyak banget quotes dari tadi. Quotes semua isinya nih, Masya Allah. Jadi, tadi seperti itu ya, ternyata mungkin jadi guru, kalau dilihat secara materi ya, nggak ke situ gitu. Cuma kita nyari berkahnya ya, Betul, insya Pak Allah. Ian, Insya Allah. Nah, lalu tadi, sebagai pembina OSIS nih, Pak. Sebagai pembina OSIS, mungkin tadi ada anak baru juga kan ya. OSIS itu sebenarnya apa sih, Pak? OSIS itu adalah perwakilan dari teman-teman kelas yang memang ditunjuk dan dipilih untuk membantu jalannya kegiatan sekolah. Nah, kita Oke. ya organisasi yang memang resmi dibentuk di sekolah dan memang membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kita membuat sesuatu kegiatan, nah itu dari OSIS. Makanya OSIS itu adalah orang-orang yang terpilih yang memang mau. Karena OSIS itu ya dibilang capek pasti capek. Iya, masih. Dibilang waktu terbuang gitu. Bukan terbuang sih. Ya Bukan terpakai terbuang, malah, terpakai gitu. banyak. Orang-orang Iya. bisa jalan-jalan tapi mereka harus mikirin kegiatan. Tapi di situ mereka belajar bagaimana mereka menghargai suatu waktu dengan Iya, benar. baik, mendapat suatu pengalaman yang banyak,
bagaimana mereka berorganisasi dengan baik gitu Iya, kan. benar. Terus juga mereka belajar bertanggung jawab terhadap job desk atau pekerjaan yang mereka jalani gitu kan. Jalani. Dan itu mahal buat saya karena Iya, pribadi, betul. karena saya pernah belajar juga di organisasi bahwa pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang. Iya, benar banget. Kalau kita bekerja, yang kita hasilkan adalah uang. Tapi kalau berorganisasi, kita nggak bisa ngarapin uang. Iya, Kita bisa mengharapkan pengalaman yang pengalaman bisa pakai untuk kedepannya. untuk ke depan. Nanti akan berbeda orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak Iya, berorganisasi. pasti kelihatan Dari ya, pola Pak. pikir, Iya. cara bertindak, bagaimana Bekerja mengutamakan sama, kepentingan, iya. gitu kan. Banyak kan orang yang tidak berorganisasi lebih mengambil keputusan untuk diri sendiri Untuk daripada dirinya untuk sendiri. organisasi, karena dia pikir bahwa yang penting saya dulu, orang lain mah antar aja gitu. Kalau yang berorganisasi kebalikannya. Kebalikannya, Iya, bagaimana orang itu bisa, semua itu bisa Terhandle, rata, iya. bisa sama gitu, gitu kan. Bahkan lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri gitu, karena Iya. dia pikir bahwa mungkin kebahagiaan atau senyum seorang itu bisa bisa menjadikan ladang pahala buat mereka. Siap. Tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi organisasi OSIS tadi itu adalah organisasi resmi di sekolah, wadah kalian nih yang baru menginjak masa remaja, dari anak-anak mulai mandiri, apa namanya, penting banget atau bagus banget ya untuk bergabung di OSIS. Kalian bisa belajar meng-create suatu acara, bertanggung jawab, terus bekerja sama tadi ya kalian, terus apa namanya, public speaking juga gitu karena terbiasa mengorganisir orang lain gitu ya. Nah, lalu sejak kapan nih kalian jadi pembina OSIS? Dari ini tahun kedua saya di Monasis. Tahun kedua. Iya, kemarin jadi saya baru kemarin dipercaya sebagai pembina OSIS. Ya, saya jalanin lah karena saya pikir bahwa ketika saya tunjuk orang percaya sama saya. Walaupun Iya, benar. saya masih banyak kurang, insya Allah saya belajar. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa lebih baik daripada kemarin. Amin. Nah, sejauh ini sudah seperti apa Pak perjalanan di OSIS Alhamdulillah Bapak sih. sebagai pembina? Alhamdulillah sih, saya mengutamakan OSIS itu adalah bagaimana mereka bisa berkembang dan bisa mengevaluasi diri mereka dan orang lain. Oke, Gitu. Karena berkembang gini, dan mengevaluasi. kita bikin organisasi itu bukan hanya banyak, tapi berfungsi nggak? Dalam Iya, arti iya, benar. mereka bisa nggak tahu bagaimana pekerjaan, maksudnya job desk mereka, dan mereka bisa nggak saling support satu sama lain. Karena ada beberapa memang yang kita lihat mereka mau berorganisasi, tapi terkadang mereka mau sibuk sendiri juga. Oh gitu. Iya, jadi mereka senangnya ngumpul-ngumpul doang nih. Oh, ngumpul-ngumpul Nggak belajar aja. nih, asik OSIS nggak belajar Oh. gitu. Nah, itu Iya, yang sebenarnya jadi pemikiran saya dan teman-teman bahwa kita lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Iya, iya, Jadi lebih benar-benar. daripada banyak cuma ngobrol doang mengisi kita, tapi berkualitas. Karena apa? Oke. Nanti ujung-ujungnya ada kecemburuan sosial. Ada Iya berapa yang sih, berpikir benar. bahwa Pak itu nggak kerja Pak. Makanya Iya, kita iya, evaluasi. benar-benar. Oke. Bukannya kita kejam, tapi kita mengkritik untuk eh, kebahagiaan mereka sih. Artinya kita kritik karena kita sayang sama mereka. Kata orang bilang, kalau nggak mau dikritik ya sama aja mereka udah nggak peduli. Orang tua aja Iya, kalau benar, nggak sayang kalau sayang berarti ya. pasti dikasih tahu, Iya, diomelin. dikasih tahu. Itu menandakan bahwa mereka sayang. Tapi kalau mereka udah cuek, mereka udah bodo amat sama orang. Jadi kita mengkritik karena kita sayang sama mereka. Tapi kalau Oke. orang nggak mau dikritik ya udah, mereka nggak bisa berorganisasi karena mereka nggak mau dikritik. Kadang-kadang sih gitu. Nah, makanya kita selalu mengutamakan evaluasi terhadap kegiatan. Oke. Ya terlepas dari situ mereka senang tidaknya itu merupakan suatu bentuk sayang kita kepada mereka. Iya. Gitu. Dan pembelajaran juga Pembelajaran ya juga. bahwa memang nggak selalu yang menyenangkan itu yang baik gitu ya. Baik, betul. Pembelajaran tuh memang begitu gitu, apa namanya, ciri khasnya lah gitu. Kita harus banyak berkorban ya, bukan cuman waktu tadi, mungkin perasaan juga gitu. Iya. Karena ya begitulah ya, harus bertumbuhnya seperti itu. Lalu harapan Bapak nih buat OSIS yang sekarang nih udah mau berakhir ya Pak, Iya, udah mau berakhir, udah, dikit dan lagi nanti kita akan regenerasi. ada anak yang baru lagi, anggota baru lagi tuh seperti apa Pak? Ya untuk OSIS ini karena tahun kedua saya, tahun pertama emang tahun pertama saya itu tahun yang dimana saya mengumpulkan OSIS itu bukan sekedar perwakilan, tapi saya
filter semua yang mau ikut OSIS yang memang benar-benar menunjukkan bahwa memang dia mau ikut berorganisasi, dan beberapa ya memang kemarin saya hampir cuma ngambil 50% dari yang kemarin mendaftar, karena saya bilang Oh, 50%. iya, sebenarnya kuota saya ada beberapa, tapi saya nggak ambil semua karena saya pikir bahwa yang benar-benar ikut mau OSIS itu nggak semua, Nggak semua. hanya beberapa aja gitu. Dan ya terlepas dari situ, saya pengen anak-anak di OSIS ini memang punya etos berorganisasi yang tinggi, rasa kebersamaan yang Iya. tinggi gitu kan. Jadi mereka bisa menularkan kebersamaan mereka di kelas-kelas, Oke. bisa menularkan bagaimana memimpin secara personal, karena memimpin itu yang paling dasar itu memimpin diri sendiri. Iya, benar-benar. Ya, kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita bisa memimpin orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa memimpin sendiri, ya kita nggak bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah, ya kalau orang kayak berorganisasi itu biasanya bisa mempengaruhi. Iya, benar. Jadi jangan kelas. cuma jadi volunteer aja gitu, yang ikut apa yang orang Follower. ya, bukan volunteer. Oh, volunteer yang ikut orang ya, Iya. follower ya yang ikut gitu. Jadi Follower. nanti pun ketika ada rekrutmen, saya akan buka open rekrutmen juga untuk OSIS. Yang mau ikut dari kelas 7, yang baru-baru silakan mau bergabung, mau belajar menjadi organisasi ya, silakan mendaftar. Nanti kita buka open rekrutmennya setelah MPLS. Dan untuk kelas 8 yang mau ikut OSIS di kelas 8 pun kita akan buka Iya. juga. Terutama cowok-cowok nih, Pak. Cowok, Masih iya, sedikit benar. kan ya? Dan juga nanti OSIS yang sekarang ini yang kelas 8 juga kita sharing lagi. Iya, disaring lagi. Iya, karena kita kan ada evaluasi. Jadi yang minus minus kita akan suruh ulang untuk ikut. Siapa tahu yang belum ikut OSIS lebih baik daripada yang sudah pernah ikut OSIS. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kita selalu open nama pendaftaran. Sama pendaftar baru ya. Iya, sebenarnya banyak sih, Pak, yang takut gitu, Pak, mau masuk OSIS. Itu tanggapan Bapak gimana tuh? Kalau Iya, sama anak-anak yang pertama takut. adalah kalau kamu takut mencoba, kamu nggak bakal bisa tahu bagaimana ini nikmatnya di dalam. Karena gini, kita harus belajar menekan rasa takut kita. Iya, iya, benar. Kalau kita nggak pernah belajar menekan rasa takut, kita nggak bakal pernah keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita harus benar-benar mencoba. Salah itu belajar namanya. Orang salah belajar. Tapi kalau orang yang nggak pernah mau salah, Nggak dia nggak mau pernah belajar iya, namanya. benar. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Namanya dikritik itu wajar. Tapi bagaimana kritikan itu bukan mengedownkan Iya, anak, benar. tapi meng-up anak Membangun, untuk jauh iya. lebih baik. Iya, betul. Tapi kita terus selalu bilang bahwa kritikan harus punya solusi. Iya, iya. Kadang-kadang kan orang mengkritik tanpa solusi. saja. Jadi kadang-kadang orang ngedown karena dia nggak tahu bahwa apa yang dia bisa lakukan dia bisa rubah. Iya. Nah, kita harus ngasih tahu Cuma bahwa disalahin aja ya, Pak? disalahin aja gitu. Pesan moral. Iya. Jadi jangan takut ya. Memang nggak ada yang nyaman gitu. Belajar tuh nggak ada yang nyaman. Apapun itu prosesnya. Daripada kita lari menghindar tapi nggak dapet apa-apa, mendingan ya bergabung aja gitu. Bergabung aja di OSIS ini. Nah, lalu satu lagi nih, Pak. Tadi kan ada pembina OSIS dan fasilitator Roots ya. Roots itu sebenarnya apa, Pak? Root itu, Mungkin ada yang belum tahu. oh iya, root itu seperti wadah kita untuk menghindari anak di dalam perundungan. Oke. Dalam pencegahan Pencegahan perundungan, perundungan. betul. Oke. Jadi kasus banyak terjadi dari sekolah itu, kebanyakan anak itu karena perundungan. Bahkan banyak film-film di Korea pun dimanapun itu pasti yang nge-up itu yang tentang perundungan, Tentang karena perundungan. itu yang paling laris sih, Waduh. yang paling Iya sih, banyak memang gitu ya. kan. Dan saya sering lihat film karena saya penggemar Netflix. Oh ini Sponsor ya? sponsor Enggak. ya. Sering nonton film, ya kebanyakan film-film tentang sekolah itu tentang perundungan, karena itu yang paling happening lah di sekolah gitu kan. Nah, tapi yang terjadi adalah nanti dampak negatif yang didapat oleh anak itu bisa beresiko ke kejiwaan mereka. Iya, benar-benar. Nah, makanya kenapa sih ada program Roots? Program itu dibentuk untuk apa? Untuk mencegah agar
nanti ketika ada benih-benih perundungan yang terjadi di beberapa Di sekolah inilah paling nggak. tempat Iya, di beberapa sekolah, tempat. itu bisa kita cegah dengan baik karena kita punya namanya agen perubahan. Oke. Agen perubahan itu belum tanya ya. Nggak apa-apa. Agen perubahan. Agen perubahan ya. Agen perubahan itu yang kita Perwakilan saring, kelas. perwakilan kelas yang kita ambil untuk kita motivasi, kita kasih arahan bagaimana mereka mencegah perundungan. Kita nggak bisa kan standby kayak CCTV mengawasi mereka. Iya, betul. Maka kita perlu agen Agen. yang memang selalu memberikan wawasan tentang bagi perundungan itu seperti apa sih, Seperti apa? mencegahnya seperti Mengingatkan apa sih, juga, mengingat ya. seperti apa sih gitu ke kelas-kelas agar minimal sebelum terjadi kita udah mencegah sebelumnya, Iya, gitu. benar. Agar tidak ada nih di sekolah kita di Budi Mulia perundungan gitu, karena dampak yang terjadi di perundungan itu sangat lumayan pesat Iya, ke benar-benar. psikis anak, Psikis. di psikologis anak gitu kan. Jadi takutnya kalau udah kena gitu, takutnya iya jadi kurang baik ke anaknya. Oke, nah jadi tadi ya ada program Roots namanya. Jadi sebagai pelaksana sekolah penggerak SMP Budi Mulia itu ada program Roots, yaitu program pencegahan perundungan dari Kemendikbud juga bekerja sama UNICEF Indonesia. Di setiap sekolah itu ada fasilitator yang terpilih, kalian ini salah satunya yang nantinya bertugas buat ngelatih lah ya, bisa dibilang ngelatih anak-anak pilihan lagi nih, anak-anak pilihan dari masing-masing kelas yang disebut agen perubahan tadi gitu. Ya harapannya dengan adanya agen perubahan ini di kelas ada yang menjaga lah gitu, ada yang menjaga dari perilaku bully tadi. Nah lalu waktu itu setelah terpilih bagaimana Pak pelatihannya? Oh, pelatihannya Sebenarnya karena online ya Pak saat online. itu? Jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi sih Agak kurang ya. bukannya nggak suka, tapi kayaknya kurang kena di Iya, hati kurang saya kena, karena gini, ya. ketika suatu materi tanpa ada praktek, jadi Iya, kesannya iya. kurang di kita. Tapi kita berusaha untuk memahami agar nanti Bisa menyampaikan. bisa menyampaikan ke anak-anak lebih baik gitu. Karena ya inti yang kita harus berikan ke anak adalah bagaimana mereka bisa tahu nih perundungan itu seperti apa sih. Bagaimana sih ciri-ciri perundungan Iya. gitu yang harus mereka tahu. Perundungan apa itu verbal atau yang lain, Iya. fisik dan yang lain gitu. Jadi ya kita ketika sebelum udah ada indikasi terjadi, kita udah bisa mencegahnya gitu. Minimal kalau ada yang udah mau terjadi, agen perubahan bisa mencegah gitu. Kalau seandainya kita nggak standby di Nggak sekolah standby ataupun di sekolah tempat itu atau di kelas gitu ya. Oke. Tadi ya anak-anak yang terpilih itu disebutnya agen perubahan. Nah, lalu untuk jadi agen perubahan nih Pak, itu gimana caranya Pak? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Gimana? Kalau kita akan buka open recruitment untuk agen perubahan yang mau bergabung untuk jadi agen perubahan, yang mau membantu mensosialisasikan, Ya. mencanangkan, mencegah mengurangi. perundungan itu terjadi di sekolah, silakan bergabung. Kita akan membuka open recruitment untuk teman-teman yang mau bergabung, mau belajar bagaimana mencegah perundungan yang terjadi di sekolah agar kita sama-sama melestarikan anti bullying di sekolah. Karena Cina damai itu lebih enak daripada Iya. kita harus merundung satu, menjelekkan ataupun merendahkan orang lain. Oke, berarti nanti ada open recruitment-nya ya. Nanti linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kalian yang mau daftar bisa isi di sana. Kalau mau tanya-tanya juga bisa. Di komen aja nggak apa-apa. Nah, lalu mungkin udah mau terakhir nih Pak, pesan untuk anak OSIS dan anak Roots itu gimana Pak? Anaknya banyak ya. Iya, anaknya banyak. Anak OSIS Masya ya, Allah. buat anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak Iya. sayangi, tetap belajar, tetap bekerja sama dengan baik. Capek itu nikmat, Widih. nikmat yang nanti hasilnya kamu akan bisa merasakan ke depannya. Perubahan apa yang bisa kamu dapat gitu kan. Selalu solid, selalu bekerja sama, selalu mengutamakan musyawarah di setiap kegiatannya, dan jangan pernah
menyerah untuk mendapatkan apa yang kita ingin lakukan. Untuk agen Roots, sesama belajar, untuk mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, jangan pernah capek untuk selalu membantu teman-teman untuk mencegah perundungan terjadi di sekolah. Kita harus selalu menggalakkan anti bullying di kelas-kelas di sekolah agar terciptanya suasana yang nyaman. Karena di sekolah itu kan kita terbagi, ada yang introvert, ada yang ekstrovert ya, yang aktif banget. Nah, kita harus benar-benar menghargai orang introvert karena sifat itu nggak bisa dirubah. Kita yang harus menghargai orang itu. Ditemenin ya, Pak. Kita temenin. Jangan kita ngerasa bahwa ini bukan circle kita jauhi. Nggak begitu konsepnya. Justru bagaimana kita merangkul orang introvert agar bisa open kepada kita. Karena namanya udah seperti itu, kalau kita biarin ya makin jadi gitu kan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi marilah kita bersama-sama membangun sekolah budi mulia jauh lebih baik. Wih, diingat ya teman-teman pesannya nih dari Bapak kalian nih, Bapak Pembina OSIS dan Fasilitator Roots ya. Bahwa bully itu adalah sesuatu yang dampaknya bukan sekarang aja gitu, bukan cuman sakitnya bisa hilang sekarang, itu bisa jadi trauma sampai nanti, sampai dewasa. Jadi hindari bully gitu, jangan sampai kalian membuli. Jangan juga beranggapan bully itu cuma enteng, cuma ngatain aja, cuma sekarang banyak cuma-cuma gitu Bapak. Jadi menggampangkan bully gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Ian udah bersedia sharing tentang pengalaman hidupnya, tentang tugas-tugasnya di sekolah ini. Semoga sehat selalu ya Kak Ian. Insyaallah, mudah-mudahan. Apa lagi ya? Terima kasih juga untuk teman-teman lain yang udah mendukung podcast Budi Mulia ini. Untuk yang baru jangan lupa subscribe, di like, di komen, di share juga ke yang lain. Jangan lupa nanti isi link oprek program Roots-nya di bawah. Tak lupa juga Budi Mulia SMP dari TK-nya sampai SMK-nya masih buka pendaftaran. Bagi kalian yang belum dapat sekolah, ayo segera mendaftar di sekolah Budi Mulia ini, karena segala kegiatan awal sudah dimulai dari MPLS sudah dimulai. Tapi kalian masih bisa kok, masih kita tunggu kalian untuk bergabung di sekolah Budi Mulia ini. Nah, lalu untuk anak-anak yang baru, tetap semangat untuk sekolahnya. Jangan takut untuk mencoba. Tadi sudah tersedia begitu banyak kegiatan di sekolah ini. Mungkin nanti ada ekskul juga yang akan dibuka. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.